Soalnya ini ukuran penghapusnya di sini nggak bisa diubah. Cuma bisa menghapus per objek kayak gini. Oke, sekarang lanjut ke struktur tadi, Mas. Oke, ini yang umum tadi. Itu ada orientasi. Kemudian ada komplikasi. Terus ada resolusi. Terus ada kode. Nah, ini yang umum. Ada beberapa, Mas, teks itu yang strukturnya kayak gini. Yang pertama ada orientasi, sama. Terus yang kedua ada komplikasi. Nah, di sini perbedaannya. Setelah komplikasi, bukannya resolusi, tapi ada namanya klimaks. Terus baru resolusi. Terus kode. Nah, klimaks ini apa? Sebelum membahas klimaks, kita membahas komplikasi dulu. Kan saya tadi menjelaskan bahwa komplikasi itu adalah awal dari masalah sampai terjadinya masalah. Nah, klimaks ini, Mas, ini merupakan puncak. Saya salah tulis. Merupakan puncak dari masalah. Jadi biasanya ini ada teks tentang atau memiliki bagian klimaks ini itu ada pada teks yang seperti fabel, terus cerita fiktif. Ini banyak ada klimaksnya, Mas. Karena untuk siapa penulis itu ingin pembaca itu merasa berdebar-debar, merasa menarik. Karena itu penulis itu memasukkan klimaks di dalam ceritanya. Oke, itu aja bedanya. Oke ya, sekarang kita lanjut ke unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada di dalam teks cerita. Oke, jadi di dalam cerita, oh ya sebelum bahas itu dulu, oh ya betul-betul di situ dulu. Oke, yang pertama ada unsur intrinsik, terus saya tarik garis di sini, ada namanya ekstrinsik. Nah, sesuai namanya, di sini ada in, artinya dalam. Jadi unsur intrinsik di dalam cerita itu adalah unsur-unsur yang bisa Anda temukan di dalam cerita. Jadi nggak usah lihat ke yang lain, cukup dibaca ceritanya. Nanti informasi tentang unsur-unsur ini pasti ada. Nah, contohnya apa unsur intrinsik? Yang pertama ada tokoh. Kemudian ada alur. Kemudian ada latar. Kemudian ada amanat. Nah, kayak gini. Jadi kayak tokoh, tokohnya itu siapa aja, alurnya maju atau mundur, latar tempatnya apa, latar suasananya apa, dan amanat dari ceritanya, itu semuanya merupakan unsur intrinsik. Jadi bisa ditemukan di dalam cerita. Cukup baca ceritanya dengan teliti, maka ini semua dapat terjawab. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik dari kata eksternal, yaitu artinya luar, bahwa unsur ini hanya bisa diketahui jika Anda biasanya membaca bagian belakang bukunya di bagian sinopsis atau tanya langsung ke orangnya. Contohnya apa? Contohnya adalah unsur, salah tulis. Unsur sosial budaya. Nah, unsur sosial budaya ini misalnya ada beberapa orang yang menuliskan cerita itu berdasarkan pemahaman dia terkait sebuah budaya. Atau misalnya eh, seperti buku apa ya contohnya? Oke, aku lupa ya, Mas.
Pokoknya ada beberapa buku itu emang dia tuh antara kayak tokoh alur latarnya itu dia dibuat berdasarkan kondisi sosial budaya yang dia pahami atau dari sosial budayanya sendiri. Kemudian yang dua ada latar belakang penulis. Oke. Jadi beberapa tulisan itu dipengaruhi juga oleh latar belakang penulis. Misalnya penulisnya itu adalah orang sastra asli. Makanya kenapa tulisannya itu banyak yang benar-benar bagus. Entah itu dari komposisi kalimat, terus bagaimana dia mengatur pacing, itu semuanya bagus karena orangnya lulusan dari sarjana sastra misalnya. Atau ada orang yang mungkin ceritanya tuh agak unik karena unik misalnya uniknya karena ceritanya itu terlalu suram, terlalu kelam. Ternyata itu karena penulisnya dulunya pernah mengalami hal serupa dan dia tuliskan dalam bentuk cerita. Itu kayak gitu, Mas. Jadi hal-hal di luar dari apa yang ada di dalam cerita dan hanya bisa diketahui misalnya setelah Anda membaca biografi dari penulisnya, itu adalah unsur ekstrinsik. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut tentang sudut pandang. Oke, di sini ada sudut pandang. Sudut pandang ini apa sih? Sudut pandang ini adalah bagaimana kita melihat suatu cerita itu. Dari mana? Sudut pandang itu dibagi dua, yaitu orang pertama dan orang ketiga. Nah, yang dimaksud orang pertama ini adalah itu adalah orangnya sendiri yang cerita. Dan dia biasanya menggunakan kata-kata seperti aku, terus saya, gue. Terus misalnya untuk kepemilikan barang, motorku, HP-ku. Nah, kayak gitu. Jadi untuk yang sudut pandang orang pertama, itu dia sendiri yang cerita. Misalnya kalau saya sendiri nih yang cerita. Saya menulis cerita judulnya eh, Petualangan di Hutan. Nah, saya ceritakan kayak gini, saya ceritanya. Aku adalah anak seorang petani. Aku setiap hari selalu pergi ke sekolah melewati hutan. Nah, karena berangkatku yang pagi, aku bisa menyempatkan waktu untuk bermain di hutan. Nah, kayak gitu, Mas. Jadi dia benar-benar menceritakan berdasarkan pengalamannya sendiri biasanya. Atau menggunakan ya ini tadi, aku, saya, gue, pokoknya dia sendiri yang cerita. Dia sendiri tokoh yang ada di dalam cerita itu. Kemudian ada orang ketiga. Nah, orang ketiga ini, Mas, ini biasanya menggunakan kata ganti untuk menceritakannya, kata ganti orang ketiga. Misalnya, dia, mereka, terus nama orang. Nah, kayak gini. Jadi orang ketiga itu adalah kegiatannya atau apa yang dia lakukan di dalam cerita itu diceritakan oleh narator atau penulis. Misalnya, kayak tadi, cerita yang sama ya tentang petualangan di hutan. Nah, anak yang bertualang di hutan kita namakan misalnya Doni. Nah, ceritanya kayak gini Mas, kalau pakai orang tiga. Doni adalah anak seorang petani. Setiap kali berangkat ke sekolah, Doni harus melewati hutan. Karena Doni berangkatnya itu pagi, maka Doni masih bisa menyempatkan waktunya untuk bermain di hutan. Nah, kayak gitu, Mas. Jadi, untuk yang orang ketiga, itu gerak-gerik kegiatan atau apapun yang dilakukan oleh tokohnya, nggak cuma tokoh utama ya, tapi tokoh-tokoh yang lain, itu dinarasikan oleh penulis itu sendiri. Kayak gitu. Oke, jadi kira-kira untuk yang materi tentang cerita ini, mungkin ini saja.
Habis ini saya kirimkan latihan, bisa dibuat latihan. Oke, begitu saja Mas. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.